Salam. Saya tahun 2000 sampai 2005 itu ya sering mengisi acara keagamaan di Lapas kelas 1 Tangerang. Saat itu di Lapas kelas 1 Tangerang ya bukan hanya ya pesakitan-pesakitan kasus narkoba atau pembunuhan. Di sana ya masih ya diisi juga oleh narapidana kasus terorisme, termasuk adiknya Hambali yang namanya Gunawan itu. Hambali kan ditahan di Guantanamo. Nah, adiknya nama Gunawan yaitu di Lapas Tangerang pada saat itu. Nah, saya bertemu dengan ya tahanan-tahanan terorisme dan kita sering dialog di sana. Misalnya pandangan mereka diantaranya gitu, bahwa Islam itu hanya bisa menang dengan perang. Rasulullah berperang, para sahabat berperang, para khilafah berperang, semuanya berperang. Jadi nonsen itu demokrasi. Ya, demokrasi itu bid'ah. Demokrasi itu dari barat. Tidak mungkin umat Islam menang melalui demokrasi. Islam hanya menang dengan perang. Itu kata mereka. Ya, saudara, apabila kita membaca sejarah, memang dalam kehidupan Rasulullah 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Di Madinah ketika Rasulullah membangun umat, mendirikan ya pondasi-pondasi bernegara, memang ada cerita perang, bahkan cukup panjang itu perang. Ya, ada mungkin lebih dari 100 peperangan itu. Bahkan ada perang-perang yang cukup besar. Kita membaca ada perang Uhud, ada perang Badar, ada perang Khandaq. Apakah dengan adanya peperangan di masa Rasulullah lalu kita menjustifikasi, membenarkan bahwa Islam itu hanya menang dengan perang? Padahal berdasarkan sejarah peperangan-peperangan di Rasulullah, karena memang wajar negara yang baru berdiri, kota Madinah, lalu diserang dari pihak luar, ya tentu saja Rasulullah melawan pada saat itu dengan para sahabat atau penduduk Madinah yang dari berbagai suku, berbagai agama bersama-sama mempertahankan kota Madinah. Jadi jangan kita melihat soal adanya peperangan masa kehidupan Rasulullah, tapi bagaimana Rasulullah membangun kota Madinah, termasuk diantara diawali perjanjian-perjanjian. Ya, maka diantara yang harus kita ketahui tentang Piagam Madinah itu, di mana berbagai suku yang ada, berbagai kekuatan yang ada pada saat itu, termasuk berbagai agama, membuat kesepakatan untuk mempertahankan kota suci Madinah dari serangan luar. Itu Piagam Madinah itu, yaitu menjadi contoh sebenarnya buat negara-negara kebangsaan saat ini, negara-negara demokrasi, bahwa memang ya betapa pentingnya duduk bersama. Nah, ini ya yang disebut dalam Islam disebut musyawarah, wa amruhu syura bainahum. Dan terhadap persoalan-persoalan kalian musyawarahkan. Dasarnya adalah musyawarah itu. Ya dalam konteks modern sekarang yang disebut
ya parlemen, ya 3 kekuatan duduk bersama. Maksudnya yang disebut eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi jangan dikatakan bahwa Rasulullah, para sahabat, khilafah berperang dan akhirnya menang. Bukan begitu. Tapi adanya musyawarah bersama untuk membangun ya bangsa negara atau membangun kekuatan bersama untuk menjaga keamanan. Dan memang ya yang namanya kehidupan bersama itu di dalam Islam diajarkan untuk menjaga agama, untuk menjaga darah, untuk menjaga harta, menjaga kehormatan. Itu. Jadi narasi yang dibuat ya oleh orang-orang Wahabisme ini dan sejenisnya dengan nama berbagai macam namanya, dan sekarang menjadi komunitas-komunitas besar di dunia yang akhirnya mereka pun mendapatkan perlawanan dari seluruh dunia. Awalnya mungkin bukan komunitas yang membahayakan, misalnya Ikhwanul Muslimin di Mesir, awalnya itu gerakan untuk pembebasan negara awalnya. Ya. Organisasi membela negara. Tapi ketika masuk unsur-unsur Wahabisme yang mengajarkan kekerasan, ya, mengajarkan tentang merasa paling benar sendiri, akhirnya kita tahu ya, Wahabisme masuk ke dalam Ikhwanul Muslimin. Akhirnya Ikhwanul Muslimin di Mesir dilarang, berbagai negara Arab pun melarang, karena ini menjadi kekuatan bugot, kekuatan pemberontakan. Nah begitu juga mungkin awalnya itu Hizbut Tahrir di Yordania atau Palestina, awalnya gerakan untuk pembebasan, mungkin pembebasan Palestina pada saat itu. Tapi justru muncul di berbagai negara dengan slogan ya kemerdekaan, ya, tapi apa, ujung-ujungnya programnya melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Mereka membuat narasi-narasi bahwa demokrasi itu dari Barat, tapi sementara satu sisi mereka ingin berkuasa. Akhirnya di mana-mana mereka melakukan pemberontakan. Nah akhirnya ya Hizbut Tahrir dilarang di berbagai negara, puluhan negara melarang, termasuk Indonesia sekarang ini melarang Hizbut Tahrir. Karena tadi itu ya membuat narasi-narasi yang membahayakan. Salam.